Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kesempatan ini sekali lagi untuk kami bersama-sama dalam acara istimewa ini secara online bersama dengan umat Tuhan di mana saja mereka berada. Berkati saya, Engkau gunakan untuk menyampaikan firman Tuhan, berkati setiap penonton agar perbahasan pada kali ini akan membawa kami lebih dekat lagi kepada Yesus, menyediakan kami untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tajuk perbincangan kita pada malam ini ialah apakah yang terjadi apabila Anda mati? Surga, neraka, atau tidak ada apa-apa? Pada tahun 1956, negara Kongo, yaitu bekas jajahan Belgium, terperangkap dalam satu perang saudara yang ganas. Hospital di mana Dr. Paul Carlsen bertugas telah ditawan oleh pemberontak. Ramai kaki tangan hospital terkorban termasuklah Dr. Carlsen sendiri. Semasa jenazahnya ditemui, terdapat kitab perjanjian baru di dalam poket bajunya. Setiap halaman kitab itu tertulis tarik dan nota catatan. Pada tarik sebelum sehari dia terkorban, dia telah menulis perkataan damai. Sedang penonton, damai di wajah pada saat yang sukar, damai di wajah saat kematian. Bagaimanakah Dr. Paul Carlsen boleh memiliki damai sejahtera pada saat genting seperti itu? Mungkinkah kita dapat memiliki kedamaian seperti itu saat kita menghadapi kematian? Adakah yang membuat kita mampu bertahan saat menjelang kematian tiba? Masih banyak pertanyaan yang tidak terjawab tentang kematian. Apakah yang terjadi saat seorang mati? Adakah dia pergi ke surga atau ke neraka? Atau tiada yang berlaku apa-apa? Anda mengetahui apa yang terjadi pada tubuh ketika mati, tetapi apa terjadi dengan manusia yang tinggal di dalam tubuh itu? Apabila manusia mati, apakah mereka lenyap atau mereka hidup di suatu tempat lain? Keperitan kematian sangat memilukan sehingga kita ingin sangat percaya bahwa semestinya orang yang kita sayangi itu tidak pergi selamanya. Dan jika kita hanya mencari, kita akan mendapat jalan untuk dapat bercakap-cakap dengan mereka. Sungguh pelbagai suara terdengar meyakinkan kita bahwa semua ini adalah benar dan boleh berlaku. Perhatikan seorang ahli psikik bernama James Van Praagh sebagai contoh. Bukunya yang bertajuk Talking to Heaven, A Medium's Message of Life After Death, atau Berbicara ke Surga, pekabaran dari seorang pengantara tentang kehidupan setelah kematian. Buku itu meluncur ke tangga teratas buku sebagai paling laris dijual selepas muncul di kaca TV bersama Larry King. Hati kita menjerit, ingin mengetahui kebenaran tentang kematian dan memiliki kedamaian saat menghadapi kuburan. Adakah Alkitab memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang hal ini? Adakah Alkitab memiliki sesuatu untuk dikatakan saat kita berhadapan dengan kematian? Jawabannya sesungguhnya adalah ya. Dan jawabannya terdapat di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Setelah Yesus mati disalib, para sahabatnya menguburkan jenazahnya. Alkitab berkata, dikubur batu siap yang dibina milik Yusuf dari Arimatea. Kubur itu baru siap dibina. Pilatus, gubernur Rom di Yudea, mengarahkan seorang penjaga untuk mengawal kubur Yesus dan para askar lain memeteraikan batu penutup kuburan dengan meterai Rom. Sekarang tidak ada seorang pun dapat mengambil jenazahnya, tidak seorang pun kecuali Bapa yang di surga. Pada pagi-pagi hari Ahad, ketika hari masih gelap, seorang malaikat yang terang benderang turun dari surga, menggulingkan batu yang menutupi pintu kuburan dan memanggil Yesus keluar. Yesus juru selamat yang telah bangkit melangkah keluar dalam kemenangan yang sempurna dan mutlak atas kematian. Seorang pemenang yang perkasa,
soldado-soldado tersungkur jatuh bagaikan orang mati oleh sinar kemuliaan para malaikat. Cerita tentang kebangkitan Kristus telah menjadi satu kuasa pendorong gereja Kristen yang awal, karena orang Rom tidak punya pengharapan di balik kubur. Satu hal yang mereka ketahui adalah kuburan itu begitu dalam, lubang yang gelap di mana tidak seorang pun yang berharap dapat hidup kembali. Sekarang umat Kristen memiliki satu perkabaran tentang pengharapan yang benar. Kuburan bukanlah kesudahan segalanya. Mereka yang mati di dalam Kristus akan hidup kembali. Katakom atau makam-makam di bawah kota Rom menunjukkan perbedaan di antara kematian orang kafir pada zaman dulu dengan kematian orang Kristen. Perhatikan batu-batu nisan di atas kubur-kubur mereka yang sudah mati dalam kekafiran dan yang tidak berpengharapan. Berulang-ulang kata kesedihan ini dituliskan. Selamat berpisah untuk selama-lamanya atau selamat berpisah untuk keabadian. Lalu perhatikan tulisan-tulisan di atas kuburan dari umat Kristen yang percaya kepada Yesus. Selamat berpisah sampai kita bertemu kembali atau selamat malam hingga pagi hari menyingsing. Kuburan-kuburan mereka dipenuhi dengan pengharapan dan keteguhan hati untuk menanti suatu hari kebangkitan. Wahyu 1 ayat 18 berkata, Aku telah mati namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tidak ada pengharapan yang sesungguhnya untuk masa depan di balik kematian kecuali seorang Kristen mengetahui apa yang Allah miliki untuknya. Pasal 15 dalam 1 Korintus adalah pernyataan Paulus yang besar tentang kematian dan kebangkitan. Dia menyatakan dengan jelas bahwa jika tidak ada kebangkitan, maka tidak ada masa depan untuk umat Kristen. Perhatikan apa yang dia katakan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Tetapi untuk mengerti mengapa dia berkata bahwa dia telah dapat mengalahkan, kita harus mengerti apa yang Alkitab ajarkan tentang kematian itu sendiri. Waktu Allah mencipta manusia, tidak ada tujuannya bahwa seseorang itu harus mati. Setelah Allah menciptakan Adam, dia melihat kepada apa yang dia ciptakan dan Alkitab mengatakan kepada kita di dalam Kejadian 1 ayat 32 bahwa segalanya sungguh amat baik. Tidak ada kematian, tidak ada sakit atau kesusahan di planet bumi sebelum kejatuhan Adam dan Hawa. Barangkali Anda dapat mengingat kembali apa yang Allah katakan kepada umat manusia. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau makan, pastilah engkau mati. Babak berikut dari cerita ini tidak menyenangkan. Cerita yang tragis ini sudah menjadi catatan bagi kita di dalam buku Kejadian pasal 3. Setan menggunakan ular menjadi perantara agar dapat menggoda Hawa untuk tidak menuruti Tuhan serta memakan buah dari pohon larangan itu. Pada waktu itu, Hawa mengatakan bahwa Tuhan sudah berkata kepadanya untuk tidak memakan buah dari pohon itu agar dia tidak mati. Ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Inilah dusta pertama yang ditulis di dalam Alkitab tentang kematian. Hawa memilih untuk mempercayai setan dan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Allah terpaksa memisahkan Adam dan Hawa dari pohon kehidupan oleh karena sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai dia menghulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga dia hidup untuk selama-lamanya.
Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya dia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Kematian datang kepada manusia oleh karena dia dipisahkan dari Allah, yaitu sumber hidup, dan dipisahkan dari pohon kehidupan. Allah memberitahukan Adam pada kali ini, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Disinilah kunci untuk memahami apa artinya kematian dan apa rencana Allah untuk menyelamatkan kita dari perpisahan selamanya dari Tuhan. Alkitab berkata bahwa manusia kembali ke tanah dari mana dia telah diambil. Perhatikan bahwa Allah menjadikan Adam. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Allah telah mengambil elemen dari tanah dan membentuk tubuh manusia. Ketika dia telah selesai membentuk tubuh manusia, dia hanyalah satu tubuh yang tidak bernyawa. Harus ada sesuatu lagi yang menjadikan dia menjadi manusia yang hidup. Alkitab berkata di sini bahwa Allah menghembuskan ke dalam hidungnya, yaitu ke dalam hidung Adam, nafas hidup, dan manusia menjadi jiwa yang hidup. Kita bolehlah katakan formula itu sebagai berikut. Tubuh tambah nafas sama dengan jiwa yang hidup. Atau bagi kematian, kita letakkan seperti berikut. Manusia hidup, tolak napas adalah tubuh yang mati. Itulah yang dikatakan oleh seorang yang bijaksana di dalam pengkhotbah. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengurniakannya. Roh di sini bermaksud nafas. Ini merupakan hal penting sama yang buku Ayub, buku Alkitab pertama dituliskan, katakan mengenai kematian. Di sini dia berkata, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Perhatikan yang dikatakan Alkitab, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, katanya. Itulah yang Allah letakkan pada lubang hidung manusia ketika dia menciptakan dia. Mari kita lihat ayat yang lain pula. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan. Apabila nyawanya melayang, dia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Mazmur 146 ayat 3 dan 4. Raja Daud menyatakan kebenaran mengenai kematian apabila dia berkata bahwa nyawa meninggalkan tubuh dan kembali ke bumi. Maknanya manusia itu mati. Ini selaras dengan apa yang Salomo katakan. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian mereka dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dia tidak mengetahui apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ini sama dengan apa yang ditulis oleh Mazmur. Bahwa orang mati tidak berada di surga memuji Allah. Jadi, di manakah mereka? Anda mungkin bertanya. Daud menyatakan dengan lebih jelas, bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah dia bila orang binasa, di manakah dia? Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingati aku pula.
Ayub 14 ayat 10, ayat 12, dan ayat 13. Di sini di dalam firman Allah sendiri kita dapati bahwa manusia mati dan berbaring di dalam kubur dan tidak bangkit sampai hari kebangkitan. Perhatikan bagaimana dia telah menggambarkan ini. Kalau manusia mati, dapatkah dia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Engkau akan memanggil dan aku akan menyahut engkau. Perhatikan bahwa Ayub berkata kepada kita, apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan. Perhatikan juga bahwa Ayub menggunakan istilah tidur dalam membicarakan tentang kematian. Daud juga menulis, pandanglah kiranya dan jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Mazmur 13 ayat 4. Daud merasa takut tertidur dalam kematian. Dia mau hidup. Daniel juga mengatakan tentang orang mati yang akan dibangkitkan. Dan banyak dari orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebahagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebahagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Salah satu kebenaran yang paling menyenangkan di dalam firman Allah adalah apabila seorang mati, dia beristirahat dengan tenang, tidak diganggu oleh masalah-masalah kehidupan sampai dipanggil oleh pemberi hidup. Adalah satu hal ajaib bahwa Alkitab menyamakan kematian dengan keadaan yang sedang tidur. Nabi Nathan berkata kepada Raja Daud apa yang akan terjadi kepadanya apabila saat kematiannya tiba. Apabila umurmu sudah genap, engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Yesus sendiri menyebut kematian itu sebagai tidur. Dia menggunakan istilah yang sama untuk menggambarkan kematian Lazarus sahabatnya. Mari kita perhatikan bagaimana Yesus berbicara tentang kematian. Ada sebuah rumah di Betania yang sering dikunjungi oleh Yesus. Rumah ini dimiliki oleh 3 beradik, Lazarus, Maria, dan Marta. Alkitab mengatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Pada suatu hari ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari sungai Yordan, dia menerima satu pesanan penting dari rumah temannya di Betania, mengatakan bahwa Lazarus sedang sakit tenat, tetapi Yesus berlengah-lengah lagi selama 2 hari. Yesus berkata, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia. Murid-murid merasa senang dan berkata, jika dia tertidur, dia akan sembuh. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Katanya ini di dalam Yohanes 11 ayat 11 hingga 15. Lalu mereka pergi ke Betania di mana keluarga itu tinggal. Pada saat mereka mendekati kota itu, Marta datang berlari menemui mereka. Maka kata Maria kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tidak meragukan, dia benar-benar percaya tentang itu. Tetapi Yesus mempunyai satu rencana. Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Perhatikan baik-baik pemahaman Marta. Aku tahu bahwa dia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman, katanya. Marta memberikan jaminan kepada Yesus bahwa dia mengharap akan melihat Lazarus pada waktu kebangkitan orang-orang pada akhir zaman nanti. Bagaimanapun, Yesus memberikan pandangan yang dramatik pada saat itu. Yohanes 11 ayat 25 mencatatkannya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes memberitahu kita semasa Yesus datang ke kubur Lazarus dengan berkata, maka menangislah Yesus. Yesus tidak menangis untuk sahabatnya Lazarus. Yesus mengetahui dia akan membangkitkannya untuk hidup sebentar lagi. Yesus turut sama menangis untuk kesedihan yang dialami keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan untuk semua yang berduka dan bersedih apabila mereka kehilangan kekasih mereka.
Yesus turut bersedih bersama kita apabila kita bersedih. Yesus menyuruh penutup kubur itu dipindahkan. Karena risau dengan permintaan itu, Marta menolak. Tetapi Tuhan, pada saat ini dia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati. Ya, Yesus menunda perjalanannya ke Betania untuk 4 hari. Kelewatan untuk tiba di Betania ini adalah mengikis sebarang keraguan bahwa Lazarus sememangnya sudah mati. Batu itu digulingkan dan Yesus berseru dengan suara yang nyaring, "Lazarus, marilah keluar." Adalah suatu hal yang sangat baik bahwa Yesus hanya menyebut nama Lazarus. Jika tidak, semua kuburan di dunia akan terbuka. Suatu hari menggembirakan bagi 3 beradik di Betania. Suatu yang pasti menggembirakan dan menyenangkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa itu satu hari yang sangat menyenangkan, sangat menggembirakan di Betania. Namun itu hanyalah satu preview kepada kemuliaan dan kesukaan yang akan muncul apabila Yesus datang kembali dan semua kuburan dari sahabat-sahabatnya yang telah menerima dia sebagai juru selamat terbuka. Dan mereka bangkit menemui dia di atas awan-awan. Inilah satu perkabaran penghiburan yang Rasul Paulus beritakan kepada umat Kristen yang mula-mula. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Paulus memberitahu kita apakah yang Yesus akan lakukan apabila dia datang kali kedua. Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan satu sorak dan suara dari seorang penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Allah dan mereka yang mati dalam Kristus yang lebih dahulu bangkit. Paulus menggambarkan dengan terperinci peristiwa-peristiwa yang akan terjadi apabila Yesus datang. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan akan diubahkan. Lalu Paulus memberitahu bagaimana kita akan diubah. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak binasa, dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah itu, yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa semua akan bangkit dari kubur. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa semua akan bangkit dari kubur. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saat akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Fikirkan sejenak, sedang penonton yang dikasihi Tuhan. Jika manusia akan pergi ke surga atau neraka setelah mereka mati, mengapa perlu ada kebangkitan bagi orang benar maupun orang jahat? Mengapakah Yesus membuat kenyataan ini berhubung kedatangannya kembali pada kali yang kedua? Sesungguhnya, aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini jelas sekali. Jika orang mati, mereka itu tidur. Mereka beristirahat dari pekerjaan dan kesusahan sampai Yesus datang kembali. Dia datang untuk apa? Dia datang untuk membangkitkan dan bersatu semula dengan semua yang telah menerima pengorbanannya. Yesus juga datang untuk menjemput mereka yang setia mengikutnya pada waktu itu. Dengarkanlah kabar baik ini.
Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyunsung Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selamanya bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat bahwa semua yang diselamatkan akan memiliki tubuh yang mulia seperti Yesus. Dan mereka akan menerima hidup yang kekal dan mereka akan bersama Tuhan selama-lamanya. Seseorang boleh bertanya, bagaimana dengan pencuri di kayu salib itu? Mari kita lihat apa yang benar-benar Alkitab ajarkan tentang pencuri dan janji Yesus kepadanya. Yesus telah disalibkan di antara dua pencuri sehingga Kristus dapat disamakan dengan orang jahat. Buku Markus mengatakan bahwa pada mulanya kedua-dua pencuri mencelah Yesus dan berkata, jika dia benar-benar mempunyai kuasa, dia harus membebaskan dirinya sendiri dan juga mereka. Dan salah satu dari pencuri bertobat dan menerima panggilan untuk diselamatkan. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lalu Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 42 dan 43. Mari kita lihat pada janji itu sekali lagi. Katanya, ya sahabatku, hari ini, sekarang juga engkau boleh mendapatkan jaminan. Di dalam Kristus ada jaminan. Walaupun Yesus mati pada hari itu dan berbaring di dalam kubur sampai hari Ahad pagi, Yesus telah diberi jaminan akan bebas dari kubur. Alangkah ajaibnya jaminan kepada pencuri yang hampir mati itu. Apabila tidak ada lagi harapan untuknya dan semua yang dia dapat lihat adalah kegelapan dan kengerian jiwanya. Yesus berjanji kepadanya ada pengharapan di balik kubur. Yesus berjanji pada saat itu juga, hari ini aku berkata kepadamu, atau sekarang ini juga aku berkata kepadamu, engkau akan berada dengan aku di Taman Firdaus. Begitulah katanya. Namun beberapa orang berpikir bahwa Yesus telah berjanji kepada pencuri dia akan pergi segera ke Firdaus pada hari itu juga. Tetapi Yesus sendiri tidak segera pergi ke Firdaus waktu dia mati. Alkitab berkata kepada kita, dia mati pada hari itu, yaitu hari Jumat, dan dikuburkan di sebuah perkuburan yang dipinjam. Pada hari Ahad pagi, Yesus kelihatan kepada Maria dan dia mau menyembahnya, tetapi dia menolak sebab dia belum naik ke surga. Dengar apa yang dia katakan kepada Maria. Aku belum pergi kepada Bapa, katanya. Ini adalah hari Ahad pagi dan dia berkata bahwa dia belum lagi pergi kepada Bapanya. Yohanes 20 ayat 17. Yesus belum berada di Firdaus pada hari Jumat. Alkitab katakan kepada kita bahwa pencuri itu tidak berada di Firdaus pada hari Jumat. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah Sabat hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa dia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Di sini kita melihat bahwa mereka mematahkan kaki dari kedua-dua pencuri agar mereka tidak dapat melarikan diri. Tetapi mereka tidak mematahkan kaki Yesus sebab dia telah mati pada hari Jumat. Maka sama ada Yesus ataupun pencuri, mereka berdua tidak berada di Firdaus pada hari Jumat. Yesus sedang membayar harga tebusan dan pemulihan kita. Hadiah yang terbesar yang Tuhan dapat berikan kepada umat manusia ialah hidup yang kekal. Kemenangan dari kematian. Semua hadiah yang lain adalah sia-sia tanpa itu. Dan itu semua adalah untuk diterima oleh Anda dan saya. Keputusan yang Anda buat adalah keputusan yang paling besar. Hidup kekal adalah bergantung pada keputusan itu.
Pemberian hidup kekal yang berharga ini adalah satu janji kepada setiap orang yang menerima Yesus sebagai penebus dan Tuhannya. Dan harganya hanya penyerahan hati Anda kepada Yesus. Sebuah hati yang dibaharui dan diubah, kesombongan hati yang dibuat menjadi baharu di kaki salib. Kristus membuat itu semua di Kalvari. Ada apakah lagi yang dapat Dia lakukan? Dan hidup yang kekal akan menjadi milik Anda. Karena Dia hidup, maka kita mempunyai pengharapan yang mulia, satu pengharapan di balik kubur. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sedang penonton yang saya kasihi, Anda boleh mendapat damai ini, pengharapan ini, jaminan ini untuk hidup yang kekal. Satu kehidupan di balik kubur. Pengharapan untuk mengalami hidup kekal ini hanyalah boleh diperolehi di dalam Yesus Kristus. Marilah kita bersama menerima tawaran hidup kekal di dalam Yesus sekarang juga, dan mendapat jaminan akan bersama Yesus di Firdaus, di sorga, apabila Dia datang kembali untuk membawa kita pulang. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih di atas janji bahwa Yesus akan datang untuk membawa kami pulang ke Firdaus, dan telah memberi jaminan bahwa di dalam Dia ada hidup yang kekal. Ketika di dalam dunia yang penuh dosa ini, biarlah setiap keraguan kami tentang orang mati dan kehidupan kekal itu hanya dikikis dan disandarkan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Shalom, kita berjumpa lagi besok malam. Tuhan memberkati.